Kembali di Sindo Prime, pemirsa. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018-2023. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Thai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut, namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Thai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Riza Khalid dan anaknya ini menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah, menjadi totalnya sejauh ini 18 tersangka. Dan berikut ini adalah peran Riza Khalid dan anaknya di kasus korupsi minyak mentah. Saudagar minyak Muhammad Riza Khalid dan anaknya M. Kerry Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Bapak dan anak ini berbeda peran dalam kasus korupsi minyak mentah. M. Kerry lebih dulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Kerry menjabat beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Kerry diduga melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Proses impor ini dilakukan untuk mengambil untung secara sepihak. Pada Juli ini, Kejagung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka. Riza merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Muhammad Riza Khalid. Riza Khalid menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina. Perbuatan Riza Khalid melawan hukum sebab kerjasama ini dilakukan dengan mengintervensi kebijakan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut. Total kerugian kasus korupsi ini mencapai 285 triliun rupiah. Kerugian ini bertambah dari angka yang sebelumnya diumumkan Kejagung 193,7 triliun rupiah. Riza Khalid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Yang menanggapi perkembangan kasus korupsi tata kelola minyak, pihak Pertamina akan kooperatif dan menghormati seluruh tahapan hukum yang sedang berjalan. Ya, jadi menanggapi perkembangan terkini terkait dengan proses hukum yang berlangsung di Kejaksaan Agung, Pertamina menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan menghormati aparat berwenang dalam melaksanakan tugasnya di Kejaksaan Agung. Pertamina juga memastikan dan akan terus bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan lancar. Kepada masyarakat dapat disampaikan juga bahwa Pertamina meskipun terjadi proses hukum di Kejaksaan Agung, operasional Pertamina tetap berjalan dengan normal dan pelayanan energi kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencoret rekening yang terbukti gunakan bansos untuk judi online. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga nanti. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang.
71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judo dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judo sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judo juga sudah ditangkap. Namun, judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Hanya itu pemirsa, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak cuma tercatat dalam transaksi judol saja, tapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan 100 NIK ini tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokin NIK-nya. Ternyata memang ada ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. BMKG memprediksi tinggi gelombang di Laut Selatan Jawa akan alami gelombang tinggi. Masyarakat dan wisatawan dihimbau untuk selalu waspada. Dan berikut ini adalah cuplikan perbincangan Lukman Hanafi dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati dalam program One on One. Bicara liburan. Betul. Liburan itu kan tidak hanya berwisata. Betul. Berwisata di darat, ya, di pegunungan gitu. Tidak hanya di situ. Kalau di pegunungan kan nanti potensi longsor, di dataran banjir. Betul. Tapi juga banyak yang senang atau gemar berwisata di pantai. Oke. Nah, berarti berarti harus ada cek perakiraan cuaca, kondisi gelombang. Oke. Nah, ini silakan bisa ditayangkan itu di mana? Inawisnya di tengah. Ini juga bisa diprediksi. Kondisi gelombangnya di sini nih, nanti akan muncul di sini. Nah, ini wilayah bisa muncul ya, saya tunjuk aja. Boleh. Ini Pulau Jawa ya, Pulau Sumatera, ini Nusa Tenggara Barat Timur ya, kita tahu Kalimantan, ya Sulawesi ya. Nah, ini Samudra Hindia. Mohon diperhatikan pantai-pantai Samudra Hindia, mulai dari bagian selatan Sumatera menerus sampai selatan Jawa ya. Ibu mau pakai ini? Ya. Boleh gitu. Nah, ini selatan Bali nih. Bali kan banyak yang suka diving, juga selancar itu surfing. Ini warnanya orange. Nah, orange ini berarti menunjukkan tinggi gelombang 2,5 sampai 3 meter. Jadi kita bisa ngukur nih. Saya nggak bisa berenang. Kalau saya nggak berani, 2,5 sampai 3 meter. Nah, itu tinggi gelombangnya bisa terbaca ini terutama di Samudra Hindia. Namun semakin ke timur, tinggi gelombangnya semakin turun. Dan pemirsa, saksikan perbincangan Lukman Hanafi dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati hanya di One on One Sindo News TV malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi sekaligus menutup Sindo Prime hari ini. Jangan lupa dapatkan informasi terkini, terbaru, tentunya menarik di kanal YouTube Sindo News. Dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, berita internasional di sindonews.com.